Oke, sekarang siap-siap ya. Karena cerita kali ini bener-bener bakal bikin lo mikir 2 kali sebelum mampir makan di warung pinggir jalan. Apalagi pas lagi perjalanan malam. Apalagi yang warungnya sunyi, lampunya redup, terus tempatnya nyempil di tengah jalan yang nggak banyak kendaraan lewat. Hati-hati, bisa jadi lo bukan satu-satunya pengunjung di situ. Cerita ini bukan cerita sembarangan. Ini kisah nyata yang pernah bikin heboh di grup komunitas sopir truk malam. Lo tahu kan, di antara para sopir, cerita-cerita kayak gini tuh cepet banget nyebar. Karena mereka itu kerja di jam-jam yang kebanyakan orang tidur, dan kadang mereka ngelewatin jalanan yang bahkan Google Maps aja kayaknya nyerah buat ngasih petunjuk. Jadi, cerita-cerita horor dari para sopir ini sering banget dijadiin peringatan antar sesama. Bukan cuma soal jalur rusak atau rawan begal, tapi juga soal tempat-tempat yang kerasa nggak enak. Nah, ini cerita datang dari salah satu sosok legendaris di dunia persopiran malam, namanya Bang Roni. Sopir senior yang udah malang melintang nyetir truk gede dari zaman jalanan masih setengah aspal setengah tanah. Dari Jawa ke Sumatera lewat Merak Bakauheni, dari Sumatera ke Kalimantan via pelabuhan, semua udah pernah dia lahap. Katanya, kalau nyetir udah lebih dari 25 tahun, lo bukan cuma hafal rute, lo juga hafal hawa. Bang Roni ini bukan orang sembarangan. Dia punya reputasi sebagai sopir yang selalu tepat waktu, disiplin, dan gak neko-neko. Tapi meskipun dia orangnya logis dan realistis, ada satu kejadian yang sampai sekarang dia bilang, "Ini hal paling gila yang pernah gue alamin, dan gue gak yakin itu dari dunia yang sama kayak kita." Waktu dia cerita pengalaman ini di salah satu forum offline, kopdar komunitas sopir malam, semua orang sampai pada diem. Gak ada yang berani motong. Karena caranya Bang Roni cerita tuh bukan kayak orang ngarang. Nada suaranya beda, matanya kosong tapi serius, dan tiap dia nyebut bagian horornya, bulu kuduk yang denger ikut berdiri. Dan yang bikin makin merinding, cerita ini bukan kejadian lama yang udah kabur detailnya. Kejadiannya sekitar tahun 2013. Masih tergolong baru lah, dan masih relevan buat semua sopir yang suka ngambil job malam lintas provinsi. Apalagi yang kerja sendirian, nyetir semalaman penuh tanpa teman ngobrol, kecuali suara radio butut dan hawa dingin dari kaca yang kebuka setengah. Jadi, buat lo yang sekarang lagi nonton sambil rebahan, atau mungkin lagi shift malam sendirian, pastiin lo simak cerita ini sampai habis. Karena bisa aja suatu saat nanti, lo ngelewatin jalur yang sama kayak Bang Roni, dan tanpa sadar, lo berhenti di tempat yang sama juga. Waktu itu sekitar tahun 2013. Malam Jumat, inget banget Bang Roni. Langit lagi mendung tipis, udara lembab, dan jalanan sepi banget. Bang Roni dapat muatan logistik dari Jakarta ke Palembang. Job malam udah jadi makanan sehari-hari buat dia. Bawa truk gede sendirian lintas provinsi? Udah biasa. Dia malah lebih suka jalan malam karena nggak macet, hawa adem, dan suara mesin truk jadi semacam teman ngobrol yang setia. Jadi malam itu dia berangkat dari Jakarta sekitar jam 9 malam. Rutenya lewat jalan lintas timur Sumatera via pelabuhan Merak, Bakauheni. Perjalanan awal lancar banget. Jalan mulus gak banyak kendaraan dan Bang Roni sempat mampir bentar di rest area buat ngopi. Tapi setelah lewat tengah malam, masuk ke wilayah perbatasan Lampung Selatan, hawa mulai berubah. Bukan cuma karena makin sepi, tapi ada rasa hening yang aneh. Lampu jalan mulai jarang, rumah penduduk makin dikit, dan suasana mulai kerasa asing. Jam udah nunjukin pukul 1.30 pagi. Bang Roni mulai ngerasa perut keroncongan. Biasanya di jam segitu masih ada aja warung kopi pinggir jalan atau tukang mie instan keliling yang mangkal di SPBU. Tapi malam itu, nihil. Sepanjang jalan cuma gelap, pohon-pohon tinggi, dan jalanan yang makin berkelok. Nggak biasanya segini sepi.
pikir Bang Roni. Dia terusin aja sambil mata nyari-nyari cahaya warung atau tempat mangkal buat istirahat. Tapi kosong. Bahkan tempat istirahat sopir yang biasa dia lewati kayak ketutupan kabut, gak kelihatan sama sekali. Sampai akhirnya pas dia belok ke satu jalan kecil yang agak menyempil, sempit, dan naik sedikit ke arah perbukitan, dia lihat ada satu warung sederhana. Kayak rumah panggung kecil yang dijadiin tempat makan. Lampunya remang-remang, warna kuning kekuningan, kayak lampu teplok atau minyak tanah. Dari kejauhan, kelihatan ada bayangan orang-orang duduk di bangku kayu panjang, dan dari belakang warung, kelihatan asap tipis dari dapurnya yang ngebul pelan. Wah, rejeki banget ini, kata Bang Roni. Rasa laparnya udah ngalahin rasa curiga. Dia berhentiin truknya agak jauh di bawah, karena akses jalan ke warung itu sempit dan sedikit menanjak. Turun dari truk, bawa dompet dan jaket, dia jalan kaki pelan ke arah warung. Makin dekat ke warung itu, makin kerasa hawa yang beda. Bukan dingin karena malam, tapi semacam hening yang pekat. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara angin, cuma suara langkah kaki dia yang kena tanah dan kerikil. Begitu sampai depan warung, dia sempat nunduk sopan, lihat ada 3 orang yang duduk di pojokan warung. Semuanya diem, nggak ngobrol, nggak ngisap rokok, nggak main HP. Bang Roni langsung ngerasa ada yang janggal. Tapi karena udah kelaparan, dia neken rasa nggak enak itu. Pemilik warungnya muncul dari belakang meja. Perempuan tua, rambutnya digulung rapi, pakai kebaya coklat pudar dan kain batik kusam. Wajahnya tenang, tapi dingin. Matanya cekung, tapi senyumnya kecil banget, kayak setengah dipaksa. Dia jalan pelan banget ke arah Bang Roni. Nak, mau makan apa? Masih ada sayur asem, tempe goreng, sama sambal. Suaranya pelan, kayak bisikan yang nyangkut di tenggorokan. Nggak cempreng, tapi berat dan nyeret. Bang Roni agak bengong, tapi langsung jawab, apa aja deh bu? Yang penting anget. Si ibu itu langsung balik badan pelan, jalan ke arah dapur. Bang Roni duduk di bangku kayu deket dinding. Warung itu cuma ada satu lampu di tengah, jadi pojok ruangan kelihatan gelap samar. Dan baru saat dia duduk, dia sadar sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. 3 orang yang duduk di pojokan itu masih dalam posisi yang sama sejak dia datang. Nggak bergerak, nggak ngobrol, nggak kedip. Tatapan mereka kosong ke arah meja masing-masing. Dan yang paling bikin ngeri, kulit mereka pucat banget. Bukan pucat kayak orang kurang darah, tapi pucat kayak boneka lilin. Gak ada warna. Kayak semua kehidupan udah disedot dari tubuh mereka. Bang Roni nelen ludah, tangannya dingin. Tapi dia tahan. Dia berusaha meyakinkan diri. Mungkin mereka emang pendiam, capek juga kali. Tapi insting lamanya sebagai sopir bilang, ada yang gak beres. Sementara itu dari dapur kedengeran suara sendok dan piring. Tapi suara langkah kaki si ibu gak kedengeran sama sekali. Cuma denting alat makan. Sunyi. Bang Roni udah siap-siap buat cabut kalau suasana makin aneh. Tapi belum sempat bangkit, si ibu muncul lagi. Bawa sepiring nasi putih, sayur asem, tempe goreng yang masih ngebul, dan sambal yang baunya harum banget. Bang Roni otomatis ngiler. Tangannya tremor tapi dia ambil piring itu. Makan ya, nak, kata si ibu. Suaranya masih setenang tadi. Tapi kali ini, dia ngelihat langsung mata si ibu. Dan ada sesuatu di dalam tatapan itu, bukan ancaman, tapi semacam kesepian yang dalam banget. Kayak dia udah lama banget gak ngelayani pelanggan. Tanpa pikir panjang, Bang Roni mulai makan. Dan itu makanan enak. Gak bohong. Sayur asemnya segar, tempenya renyah, sambalnya nendang. Tapi waktu dia suapan kedua, sesuatu mulai terasa aneh. Awalnya dia pikir cuma perasaan doang. Tapi lidahnya mulai ngasih sinyal lain. Tempe goreng yang tadinya renyah, sekarang rasanya pahit, getir banget. Kayak makan kulit kayu gosong. Sayur asem yang awalnya segar, tiba-tiba kayak ada rasa lumpur.
hambar, berbau tanah basah. Dan sambelnya nggak ada pedes-pedesnya, cuma asam getir yang nyisa di ujung lidah. Bang Roni ngekerut, mulutnya mulai kaku. Dia ngelirik ke piring buat mastiin, dan di detik itu juga jantungnya kayak berhenti berdetak sesaat. Isinya berubah, tempenya bukan lagi kuning kecoklatan, tapi hitam legam kayak arang gosong dari tungku tua. Nasinya lembek, warnanya kayak tanah basah yang abis kena hujan, kecoklatan, nempel-nempel. Dan sambelnya penuh gumpalan kecil aneh. Dia nunduk lebih dekat. Astaga, itu bukan gumpalan cabai atau biji tomat. Itu ulat kecil putih transparan menggeliat pelan di antara sambal yang udah kayak bubur basi. Beberapa mulai naik ke pinggir piring, beberapa nyangkut di sendok yang barusan dia pakai. Bang Roni refleks langsung muntah. Dia nyenggol bangku, piring jatuh ke lantai, pecah. Perutnya ngaduk, isi lambung keluar semua. Muntahannya nyiprat ke bawah meja. Dia nyoba bangkit, panik. Badannya goyah, tapi dia paksain berdiri. Mau lari, mau kabur dari tempat terkutuk itu. Tapi sebelum dia bisa melangkah keluar, tiba-tiba si ibu warung itu udah berdiri tepat di depannya. Padahal tadi dia ada di dapur belakang. Nggak ada suara langkah, nggak ada suara pintu kebuka, nggak ada tanda-tanda dia nyamperin. Tapi sekarang, dia berdiri di sana cuma beberapa senti dari wajah Bang Roni. Wajahnya datar, matanya kosong, tapi mulutnya gerak pelan dengan suara yang pelan banget, nyeret dan berbisik. "Kamu belum waktunya ikut mereka, cepet turun." Bang Roni langsung merinding dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Nafasnya tercekat, dia ngerasa kayak ditarik dari dalam. Tapi begitu dengar kalimat itu dan lihat wajah si ibu yang matanya kayak nembus ke dunia lain, instingnya langsung nyuruh satu hal, lari. Dan itu yang dia lakuin. Dia loncat keluar dari warung, hampir kesandung di anak tangga kayu. Kakinya gemeter, tapi dia paksain terus lari menuruni jalan tanah sempit menuju tempat truknya diparkir. Napasnya ngos-ngosan, suara daun dan ranting kerasa lebih nyaring dari biasanya. Dia gak berani nengok ke belakang. Takut, begitu nyampe ke truk, tangannya getar waktu buka pintu. Masukin kunci, nyalain mesin. Brak! Mesin langsung nyala. Tapi sebelum dia gas, dia sempat nengok sekilas lewat kaca spion. Dan warung itu udah gak ada. Tempat dia barusan makan, tempat dia muntah, lihat ulat dan hampir pingsan, udah hilang. Cuma ada pohon-pohon gelap tinggi, ilalang tinggi yang nutupin jalan, dan suara jangkrik yang baru kedengeran lagi, kayak nyalain kembali tombol alam. Dia sempat bengong, tapi otaknya langsung bilang, "Jangan mikir, jalan sekarang juga." Truk langsung melaju, ngebelah jalan kecil gelap itu sambil dia masih setengah gemeter. Keringat dingin ngucur, tangan masih lemes, dan pikiran cuma muter di satu hal. Barusan itu apa? Bukan mimpi. Perutnya masih mual, tangannya masih kotor bekas muntah. Bau ulat dan sambal busuk masih nempel di hidungnya. Dia gak ngerti apa maksud kalimat si ibu warung itu, tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia hampir gak balik malam itu. Besok paginya, sekitar jam 7 lewat, Bang Roni akhirnya nyampe di salah satu rest area kecil yang sering jadi tempat ngumpul sopir. Badannya masih lemes, mata sembab karena semalaman gak bisa tidur. Sepanjang sisa perjalanan, dia cuma diem, nyetir sambil mikir. Kayak habis mimpi buruk, tapi semua kejadian itu terlalu nyata buat disebut mimpi. Dia duduk sambil ngopi, terus nyapa sopir-sopir lain yang kebetulan juga lagi ngaso. Beberapa kenal, beberapa baru pertama kali ketemu. Tapi waktu dia mulai cerita soal apa yang dialaminya semalam, tentang warung remang-remang di tanjakan kecil
makanan yang tiba-tiba berubah, dan ibu warung dengan suara bisikan. Reaksi mereka langsung berubah. Awalnya ada yang ketawa kecil, ngira Bang Roni cuma ngarang cerita buat lucu-lucuan. Tapi satu orang, sopir tua yang dipanggil Pak Dul, langsung diam. Wajahnya berubah. Tangan yang tadi megang rokok gemetar pelan. Dia mandang Bang Roni kayak habis denger nama yang enggak boleh disebut. Pak Dul nanya pelan, serius banget. Kamu beneran semalam berhenti di warung deket jalan tanjakan kecil. Di belakangnya ada pohon besar melengkung ke arah jalan. Bang Roni langsung ngangguk. Iya betul, jalannya sepi banget, gak ada warung lain. Gua kira rejeki nomplok nemu tempat makan tengah malam. Pak Dul langsung narik napas panjang. Nadanya berat, matanya kosong sebentar, terus dia pelan-pelan buka cerita. Warung itu, udah gak ada dari tahun 90-an. Dulunya emang warung singgah, sering banget jadi tempat mampir sopir-sopir malam. Tapi ada kejadian, dan sejak itu gak ada yang berani berhenti di sana. Bang Roni merhatiin. Semua sopir lain sekarang juga diem, serius. Gak ada yang nyeletuk. Malam-malam, lanjut Pak Dul, 3 orang sopir mampir ke warung itu. Makan, ngopi, biasa aja. Tapi mereka gak pernah nyampe tujuan. Truk mereka diketemuin di pinggir jalan hutan. Mesin mati, barang bawaan masih lengkap. Tapi orangnya hilang. Gak pernah diketemuin, bahkan jasadnya pun gak. Bang Roni merinding. Tangan yang megang gelas langsung dingin. Sejak kejadian itu, kata Pak Dul, warung itu katanya ditutup. Tapi anehnya, ada aja yang ngaku masih ngelihat warung itu kalau lewat malam-malam. Ada juga yang bilang mereka sempat makan di sana, tapi pulangnya ngerasa aneh. Ada yang mimpi buruk berhari-hari. Ada yang tiba-tiba hilang arah, nggak tahu dia di jalan mana. Bahkan ada yang katanya tiba-tiba pingsan dan bangun udah 2 hari kemudian, masih duduk di depan warung yang ternyata cuma tanah kosong dan pohon tua. Jadi kalau kamu beneran ngelihat warung itu dan sempat makan, kata Pak Dul sambil lirih, berarti kamu udah masuk ke tempat yang bukan dunia kita. Dan yang nyelamatin kamu itu, siapapun dia, entah si ibu warung itu atau makhluk lain yang lagi baik sama kamu. Bang Roni langsung merinding. Dia diam cukup lama setelah dengar itu. Tapi satu hal yang dia berani bilang. Dia bersyukur. Bersyukur banget masih bisa balik. Masih bisa bangun di truk, nyampe ke rest area, dan cerita semuanya. Tapi dia juga bilang satu hal yang gak akan pernah dia lupain seumur hidupnya. Bukan warungnya. Bukan tatapan 3 orang yang duduk di pojok warung itu. Bukan wajah pucat si ibu. Tapi rasa makanannya. Dia bilang, sampai sekarang kalau gua ke warteg atau nyuap tempe goreng, kadang-kadang rasa itu muncul lagi. Rasa getir yang pahitnya nyangkut di tenggorokan. Rasa sayur yang kayak tanah basah, amis, bukan makanan manusia. Kadang-kadang dia bahkan mimpi lagi. Duduk di warung itu, 3 orang di pojok ngeliatin dia. Dan si ibu warung cuma berdiri di dapur, ngeliat dari balik tirai kain. Nggak senyum, nggak ngomong apa-apa, cuma berdiri. Dan dalam mimpi itu, dia tahu. Kalau dia berani nyuap 1 suap lagi, dia nggak bakal bisa bangun. Cerita ini jadi viral karena banyak sopir lain yang ternyata punya pengalaman mirip. Ada yang cuma ngeliat warung itu dari jauh, tapi waktu dideketin, hilang. Ada yang ngeliat perempuan tua ngasih isyarat tangan supaya jangan mampir. Tapi yang paling horor, ada 1 sopir yang ngaku makan di warung itu dan sekarang tinggal di rumah sakit jiwa. Dan lo tahu apa yang lebih gila? Beberapa warga lokal percaya warung itu bukan cuma tempat makan, tapi tempat penyambutan. Buat nyaring siapa yang layak diajak tinggal dan siapa yang harus dikembalikan. Lo masih berani makan di warung sembarangan pas malam-malam di jalur sepi? Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi jadi pengingat. Kadang yang kelihatan biasa aja, bisa jadi punya cerita kelam di baliknya.
Jadi, buat kalian yang sering kerja malam, apalagi lintas daerah, jangan cuma jaga kendaraan, tapi juga jaga hati dan pikiran. Dan buat kalian yang pernah ngalamin kejadian horor kayak gini, apalagi di jalan raya, bisa banget share cerita kalian ke email di deskripsi. Kita bakal bacain dan angkat jadi konten berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita horor lokal, mitos jalanan, dan kisah-kisah gaib yang terjadi beneran di sekitar kita.